Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Universitas Nusa Nipah, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang suhu dan cuaca. Saya atas nama Gabriel Tripaldinesa selaku moderator. Saya Yosef Landi sebagai pemateri pertama. Saya Marton Apona Sitabar sebagai materi kedua. Yosef Bernardinho Romero Junior sebagai pemateri 3. Saya Lucia Februlani Parela sebagai pemateri 4. Saya Octavianti Mistika More sebagai pemateri 5. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang awan. Awan adalah suatu kumpulan partikel air yang tampak di atmosfer. Partikel air ini dapat berupa tetesan cair atau wujud air atau kristal es. Awan terbentuk karena proses pengembunan uap air yang dikandung udara setelah melampaui keadaan jenuh. Kondisi awan dapat berwujud tetesan air atau partikel kristal es. Pada partikel ini sangat dipengaruhi oleh suhu, letak lintang, tingkat kelembapan udara, atau ketinggian tempat. Pada awan terdapat dua tipe awan, yaitu pertama awan horizontal dan awan vertikal. Pada awan horizontal sendiri merupakan jenis awan yang terbentuk secara mendatar atau terlihat seperti lapisan tipis yang melintang di langit. Proses terbentuknya awan horizontal dimulai ketika hangat dan lembab naik ke atmosfer. Ketika udara naik, tekanan atmosfer menurun dan udara mengembang. Akibatnya uap air di dalam udara mengalami berubah menjadi tetesan air kecil yang disebut embun. Pada awan horizontal dibagi menjadi 3 tingkat awan. Yang pertama, awan tingkat rendah. Yang kedua, awan tingkat sedang. Yang ketiga, awan tingkat tinggi. Pertama, saya akan membahas tentang awan tingkat rendah. Awan tingkat rendah tidak diberi awalan, meskipun namanya dari strato dan cumulus. Tergantung pada karakteristiknya. Awan rendah terjadi di bawah 6.500 kaki dan biasanya terdiri dari tetesan air atau bahkan tetesan spray dingin. Pada awan tingkat rendah terdapat 4 jenis awan. Yang pertama yaitu stratus, yang kedua yaitu stratocumulus, yang ketiga yaitu nimbostratus, dan yang keempat adalah cumulus. Berikutnya awan tingkat menengah. Dasar awan di tingkat tengah troposfer diberi awalan alto. Muncul antara 6.500 dan 20.000 kaki. Tergantung pada ketinggian, waktu dalam setahun, dan struktur suhu vertikal troposfer. Awan ini dapat terdiri dari tetesan air cair, kristal es, atau kombinasi keduanya, termasuk tetesan super dingin, yaitu tetesan cair yang suhunya di bawah titik beku. Di awan tingkat menengah terdapat 2 jenis awan utama, yaitu awan altostratus dan awan altocumulus. Yang berikut ada awan tingkat tinggi. Awan tingkat tinggi terjadi di atas sekitar 20.000 kaki dan diberi nama Kiro karena suhu troposfer yang dingin di tingkat ini. Awan terutama terdiri dari kristal es dan seringkali tampak tipis, bergaris dan putih. Meskipun sudut mataharinya yang rendah, misalnya menjelang matahari terbenam, dapat menciptakan susunan warna di awan. Pada awan tingkat tinggi terdapat 3 jenis awan. Yang pertama awan cirrus, awan cirrostratus, dan awan cirrocumulus. Baik teman-teman, tadi di awal kita sudah mendengarkan penjelasan tipe awan horizontal. Sekarang kita masuk pada tipe awan vertikal. Awan vertikal adalah jenis awan yang memiliki bentuk yang tegak atau vertikal.
Berbeda dengan awan yang biasanya terlihat datar atau horizontal. Awan vertikal terbentuk ketika udara naik dengan cepat dan mencapai ketinggian yang tinggi. Pada awan vertikal ini dibagi menjadi satu jenis awan, yaitu awan cumulonimbus. Adapun pengertian awan cumulonimbus adalah jenis awan yang memiliki bentuk vertikal yang tinggi dan besar. Mereka terbentuk oleh udara yang naik dengan cepat dan mencapai ketinggian yang sangat tinggi. Teman-teman, dari hasil pengamatan kami selama seminggu, teman-teman bisa menyimak tabel hasil pengamatan kami pada video berikut. Kesimpulannya, awan merupakan kumpulan tetes air atau kristal es yang melayang di atmosfer. Pertanyaannya, kenapa tetes air tersebut bisa menggantung di udara dan menjadi awan? Awan terbentuk melalui proses kondensasi, di mana uap gas berubah menjadi titik air atau kristal es. Suhu adalah panas atau dinginnya suatu udara. Sekian pemaparan dari kelompok kami ucapkan terima kasih.